Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Apa yang kamu syukuri di minggu ini? Situasi atau pengalaman atau orang-orang, atau apa yang membuat kemudian kita bersyukur kepada Allah atas seluruh pengalaman hidup kita di minggu ini? Saya yakin kita semua punya pengalaman tersendiri masing-masing dalam mengungkapkan rasa syukur kita. Kita bersyukur akan ini dan itu. Dan pengalaman yang paling real atau jawaban yang biasa sering kita dengar adalah, saya bersyukur karena masih bisa bernafas. Saya bersyukur karena diberi orang tua. Saya bersyukur karena diberi ini dan itu. Saya bersyukur karena pengalaman tertentu. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan ini. Dan kita juga bersyukur untuk segala hal yang Tuhan berikan. Saya sendiri bersyukur di minggu-minggu ini adalah terbentuknya keluarga mahasiswa Katolik. Setelah vakum hampir 5 tahun, kemudian kita memulai lagi. Suatu syukur karena orang-orang mau terlibat, keuskupan turut membantu, para mahasiswa bisa diajak bicara, para dosen dan semuanya. Bersyukur karena semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan saya bersyukur kemudian mengajak mereka semua, kita satu dalam doa, karena akhirnya boleh terbentuk. Akhirnya kami misa dan mohon berkat untuk para pengurus. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengisahkan kepada kita rasa syukur. Rasa syukur dari Naaman, rasa syukur dari Paulus yang disampaikan kepada Timotius, dan rasa syukur dari seorang yang menderita sakit kusta di antara 10 yang disembuhkan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, Naaman adalah orang yang menderita sakit dan meminta pertolongan dari Nabi Elisa. Ia mendapat kesembuhan dengan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Melakukan sesuatu yang simpel dan sederhana, yakni mandi 7 kali di Sungai Yordan. Dia melakukan hal yang sederhana itu. Dan kemudian keraguannya atas segala perintah Nabi Elisa. Buat apa hanya mandi? Saya bisa mandi di tempat saya. Tetapi keraguannya itu berubah karena dia sembuh setelah melakukan semuanya itu, dan dia kembali dengan rasa syukur. Dia bersyukur atas pengalaman penyembuhan ini, tetapi juga bersyukur karena kebaikan Tuhan yang diimani oleh Nabi Elisa. Sehingga kemudian dia mengatakan, saya juga memuliakan Allah, Allah yang kamu imani. Dia kembali selain rasa syukur atas kesembuhannya, tetapi juga memuliakan Allah. Yang kedua adalah seorang yang sakit kusta, yang kembali dengan rasa syukur di antara mereka yang bersepuluh yang disembuhkan oleh Tuhan. Ketika mereka menjumpai Tuhan sebagai orang kusta, maka mereka tentu mengambil jarak yang jauh dengan Yesus atau jarak yang jauh dengan orang-orang yang berada di sekitar Yesus. Karena itu mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Mereka berteriak karena mereka najis dan tidak bisa mendekat kepada Yesus. Dan Yesus tidak melakukan penyembuhan sebagaimana dia menyembuhkan seorang yang sakit kusta, mengulurkan tangan dan menjamah orang yang sakit kusta lalu sembuh. Dalam hal ini ke-10 orang kusta yang berteriak ini dengan jarak yang jauh. Maka kemudian Yesus berkata kepada mereka sekaligus memberikan perintah, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Menurut hukum Taurat, orang-orang yang sakit kemudian ditentukan atau menentukan bahwa orang ini sakit atau tidak, bahwa dia sudah sembuh atau belum sembuh,
itu ditentukan oleh imam. Maka perintah Yesus, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, adalah juga perintah penyembuhan. Mereka tidak mungkin pergi memperlihatkan diri kalau tidak sembuh. Maka dalam perjalanan mereka untuk sampai kepada imam-imam, mereka menyadari, dikatakan menyadari di tengah jalan bahwa mereka sembuh dari sakit kustanya. Dan dari 10 ini, 1 kembali untuk memuliakan Allah, bersyukur, bersujud di hadapan Yesus. Sedangkan 9 yang lain juga sadar bahwa mereka sembuh, tetapi mereka pergi memperlihatkan diri kepada imam dan juga mengatakan kepada semua orang bahwa kami tidak asing lagi, kami tidak layak untuk disingkirkan lagi karena kami sudah sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman iman ini kemudian meneguhkan kita semua. Sebagaimana dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang mengutus Yesus Kristus putranya. Kita bersyukur karena Ia memberikan dirinya berkorban untuk keselamatan umat manusia. Dia tetap setia meski kita umat manusia tidak setia, sering menyangkalnya dengan perbuatan-perbuatan dosa. Maka pengalaman Naaman dengan pengalaman kecil, peristiwa kecil, tetapi kemudian mendatangkan rasa syukur dan kemuliaan kepada Allah. Begitu juga seorang yang sakit kusta, orang Samaria yang dianggap asing, dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi. Tetapi dialah yang kemudian menyadari bahwa penyembuhan itu datang dari Allah. Maka dia kembali dengan syukur dan memuliakan Allah. Maka pengalaman-pengalaman rasa syukur ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kita bersyukur kepada Allah karena Ia senantiasa menyertai kita. Ia setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua adalah kita bersyukur dan memuliakan Allah dalam doa-doa kita. Kita bersyukur kepada Allah dengan kembali kepadanya dalam doa dan pujian. Kita kembali kepada Dia yang telah menyelenggarakan segalanya. Pujian, hormat, dan kemuliaan adalah ungkapan iman kita atas kehadiran Allah yang sungguh terlibat dalam hidup kita. Seorang yang sakit kusta itu pulang karena dia sadar bahwa kesembuhan itu adalah keterlibatan Allah di dalamnya. Sebaliknya 9 yang lain menyadari sembuh, tetapi itu adalah berkat. Itu adalah kayak, ya saya sembuh, saya mau katakan kepada orang bahwa saya sembuh, tanpa melihat keterlibatan Allah di dalam pengalaman penyembuhan mereka. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita semua, kita yang mungkin sedang menderita tidak secara fisik sakit kustanya, tetapi kita kusta secara rohani, yang merasa terasing meski ada di tengah-tengah kebersamaan, yang merasa sendirian meski ada di dalam situasi kebersamaan yang ramai, yang merasa dijauhkan meski saling dekat satu dengan yang lain, yang merasa hina meski melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidupnya. Mari kita semua datang kepada Dia, karena Dia setia dan membersihkan kita dari segala sakit kusta tadi, agar kita tidak asing, kita tidak disingkirkan oleh sesama di sekitar kita, sehingga sukacita dan damai itu memenuhi hati kita, dan kita menyadari keterlibatan Tuhan dalam hidup kita, dan kemudian memuliakan Allah yang senantiasa setia kepada kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.